8111 422 764. Saya ingin menjelaskan sejarah negara Jepang. Sejarah negara Jepang secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa kuno. Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki, catatan soal-soal kuno dalam tahun 712, dan kitab Nihongi dan Nihon Shoki, kronik Jepang kuno dalam tahun 720. Di dalam kitab Nihongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari dewa Amaterasu Omokami, dewa matahari. Amaterasu Omokami mewariskan kepada cucunya yaitu Ninggi, dan dari Ninggi tahta diserahkan kepada cicitnya yaitu Jimmu sebagai kaisar pertama. Yang kedua, masa politik isolasi. Sejarah Jepang dimulai pada tahun 1603. Pada saat itu, Ieyasu yang telah berhasil menyatukan seluruh Jepang membangun kekaisaran di Edo, sekarang dikenal dengan Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini dengan sungguh-sungguh sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Yang ketiga, masa restorasi Meiji atau Perang Dunia II. Masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersifat feodal melakukan politik isolasi dan akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal, kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji. Dengan demikianlah berakhirnya pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad. Perkenalkan, nama saya Isa Nurama dengan NIM 811142275 akan melanjutkan tentang Jepang, yaitu geografi Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Di Jepang terdapat 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kira-kira 3.800 km. Luasnya kira-kira 370.000 km persegi. Pulau-pulau besar itu antara lain Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan Jepang 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 25% terdiri dari daratan. Pegunungan Jepang memanjang di seluruh kepulauannya, berupa bukit-bukit yang tertutup hutan, dan diantaranya ada lembah-lembah sempit yang dapat digunakan untuk pertanian. Di sana-sini terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi ke atas, dan beberapa diantaranya adalah gunung berapi. Jepang merupakan pulau yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian tengah kepulauannya terdapat gunung yang tinggi. Oleh karena itu, di daerah bagian utara Jepang berbeda dengan iklim yang terjadi di daerah bagian selatan negara Jepang. Selain dari itu, iklim di daerah yang dekat dengan laut Jepang sangat berbeda dengan iklim daerah yang dekat dengan lautan Pasifik. Pada waktu musim panas, angin barat daya berhembus dari lautan Pasifik, sedangkan pada waktu musim dingin berhembus angin barat laut dari benua Asia. Sehingga pada waktu musim panas di daerah sebelah lautan Pasifik banyak turun hujan, dan pada waktu musim dingin di daerah dekat laut Jepang banyak turun salju. Cuaca di Tokyo pada waktu musim panas udaranya sangat panas, tetapi pada waktu musim semi dan musim gugur cuacanya menjadi bagus. Di antara Hokkaido, pada musim dingin salju turun cukup banyak, tetapi di daerah Kyushu tidak begitu banyak turun hujan. Kota besar atau toshi di Jepang terdapat 10 kota besar, yaitu Osaka, Yokohama, Kyoto, Nagoya, Kobe, Sapporo, Kitakyushu, Kawasaki, Fukuoka, dan kota metropolitan Tokyo. Tokyo adalah ibu kota Jepang. 1/10 penduduk Jepang tinggal di Tokyo. Osaka adalah kota besar nomor 2 di Jepang. Kota Osaka sejak dulu merupakan daerah perdagangan yang sangat terkenal. 110 tahun yang lalu, kota besar Kyoto merupakan ibu kota negara Jepang. Pembagian daerah di Jepang dibedakan dengan istilah Todofu Kento. Berarti kota metropolitan yaitu Tokyo. Do adalah badan pemerintahan daerah yang dapat disamakan dengan prefektur, dan Do hanya digunakan untuk Hokkaido. Fu dapat disamakan dengan prefektur, dan Fu hanya digunakan untuk Osaka dan Kyoto. Sedangkan Ken artinya hampir sama dengan prefektur dan terdapat 47 Ken. Pulau Honshu dibagi
dibagi menjadi 5 distrik, yaitu Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, dan Chugoku. Di distrik Tohoku ada 6 ken, di distrik Chubu ada 9 ken, di distrik Kinki ada 5 ken, di distrik Chugoku ada 5 ken. Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Perkenalkan, nama saya Nirma Salwa dengan NIM 811422766. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Jepang. Demografi Jepang. Demografi Jepang ditandai penurunan tingkat lahir secara terus-menerus dan peningkatan kehendak hidup yang menyebabkan penduduk Jepang semakin menua. Penurunan tingkat fertilitas juga menyebabkan turunnya jumlah penduduk. 1. Penduduk Jepang berjumlah stabil lebih kurang 30 juta orang sepanjang zaman ke-18 hingga paruh pertama zaman ke-19. Populasi Jepang meningkat setelah restorasi Meiji 1868. Pada 1926, penduduk Jepang mencapai 60 juta orang dan melampaui angka 100 juta orang pada 1967. Namun sejak tahun 1960-an hingga 1970-an, laju pertumbuhan penduduk melambat dijadikan rata-rata lebih kurang 1% dan turun drastis semenjak 1980-an. Populasi Jepang mencapai puncaknya pada Desember 2004 sejumlah 127.840.000 orang. Populasi mengalami penurunan pada pertama kalinya semenjak Perang Dunia II dijadikan 127.770.000 orang menurut sensus penduduk 2005. 2. Agama. Survei dari NAHK pada tahun 2018 tentang keagamaan orang Jepang menunjukkan bahwa 62% orang Jepang tidak beragama, 30% Buddha, 3% Shinto, 1% Kristen, 1% lainnya, dan sisanya tidak menjawab. Sedangkan Badan Urusan Kebudayaan Jepang dalam surveinya pada tahun 2018 yang tidak memasukkan tidak beragama sebagai salah satu kategori surveinya, mengklaim bahwa di Jepang terdapat 69% yang menjalankan ritual Shinto, 66,7% menjalankan ritual Buddha, 1,5% Kristen, 6,2% agama lain. 3. Rasio gender. Menurut bertambah kurang Biro Statistik Jepang, penduduk Jepang pada 1 Desember 2009 berjumlah 127.530.000 orang, 62.130.000 laki-laki dan 65.410.000 perempuan. Dan dibandingkan populasi Desember 2008 terjadi penurunan sebesar 0,12%, 150.000 orang. Nama saya Farel Adon Nigaldi dengan NIM 81114222767 akan melanjutkan pembahasan tentang negara Jepang, yaitu bentuk negara Jepang. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional dengan kepala negara seorang kaisar. Monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang mana raja atau ratu menjadi kepala negara. Bentuk negara Jepang ini dibatasi oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Melansir dari Encyclopedia Britannica, raja dan atau ratu menjadi pemimpin negara dalam bentuk pemerintahan monarki yang absolut. Meski begitu, kekuasaan raja atau ratu pada bidang lainnya dilimpahkan kepada legislatif dan yudikatif. Sementara itu, sistem pemerintahan negara Jepang adalah parlementer, yang mana kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kaisar hanya merupakan simbol pemersatu rakyat. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional atau konstitusional monarki adalah kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi negara. Dengan kata lain, raja atau ratu dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Selain itu, ada ciri utama lain dari bentuk negara monarki konstitusional, yakni jabatan kepala negara berlangsung seumur hidup, pemilihan kepala negara didasarkan pada keturunan, dan pemilihan kepala pemerintahan didasarkan pada keturunan negara. Selain Jepang, ada sejumlah negara lain yang menganut sistem monarki konstitusional, antara lain Jordania, Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Di samping itu, Jepang menjadi salah satu negara yang sering melakukan pergantian Perdana Menteri. Namun pergantian tersebut tidak mempengaruhi dalam negerinya karena pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Ada sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh negara Jepang jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya, jarang terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Untuk itu, Jepang menjadi salah satu negara dikenal aman di dunia.
sehingga tidak sedikit pemodal asing yang menanam modalnya di negara ini. Perkenalkan, saya Delia Sarin Kiranasari dengan NIM 81114222768. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sistem pemerintah Jepang. Konstitusi Undang-Undang Dasar Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947 didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian 3 badan pemerintahan, yaitu ada badan legislatif, diet atau parlemen, badan eksekutif, yaitu kabinet, dan badan yudikatif, yaitu pengadilan. Diet, yaitu Parlemen Nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Dia terdiri dari majelis rendah dengan 480 kursi dan majelis tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika ataupun Perancis. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab terhadap diet. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Jika ada pengadilan sumir yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu lintas dan yang lainnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur, semacam provinsi, dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung jawab mereka yaitu meliputi pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain seperti pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas. Dengan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya, terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintah daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan. Dari kelompok kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.